Shalom, berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang waktu yang telah kami lalui. Kami menyiapkan hati saat ini untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah hikmat, akal budi, kebijaksanaan, terlebih urapan kuasa Roh Kudus, supaya kami menangkap pesan firman Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah upah yang kekal. Dari 1 Petrus pasal pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Di dalam Kristus kita memiliki pengharapan, upah yang kekal yang tersedia di dalam surga. Tetapi ada suatu proses yang harus kita lalui, yang harus kita ikuti, yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh Tuhan. Yaitu yang pertama, kita harus lahir baru melalui korban Kristus di Bukit Golgota di atas kayu salib, yang menyucikan kita, hidup saya dan saudara, dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Yesus melahirkan kita bukan secara fisik, bukan secara jasmani, tetapi di dalam roh kita diperbaharui menjadi ciptaan yang baru, karena dilahirkan dengan darah Kristus yang telah mengampuni kita. Kemudian yang kedua, kita harus hidup baru. Karena kita telah dilahirkan kembali, lahir baru, kita harus memiliki pola hidup yang baru, tingkah laku yang baru. Perbuatan dosa, perbuatan jahat yang dulu kita lakukan ketika kita tidak kenal dengan Tuhan, ketika kita belum mengenal pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belum memahami firman, itu harus kita tinggalkan. Kita harus tinggal dan melakukan kebenaran saat ini. Kebenaran yang bersumber pada firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Mari kita membaca, merenungkan, dan mencari sampai kita menemukannya. Kemudian berusaha memahami, setelah itu kita lakukan. Dan itulah yang membuat kita hidup baru di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita pasti memiliki pengharapan yang baru, yaitu upah yang disediakan oleh Tuhan. Upah yang tidak binasa, tidak cemar, dan tidak layu. Upah ini tidak sama seperti materi, harta benda dunia yang kita miliki. Upah ini bernilai kekal, karena upah ini tersedia di dalam kerajaan surga. Karena saya dan saudara akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan segala yang kita miliki. Kita akan kembali ke rumah Bapa di surga. Sadarilah itu dan jangan jatuh cinta kepada harta dunia. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Ikutilah proses kelahiran baru melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dibaptis, dan memiliki pola hidup yang baru. Kemudian berusahalah sekali lagi memiliki cara hidup yang baru. Cara hidup yang lama dengan hidup dosa itu kita tinggalkan. Kita punya pola hidup baru, hidup dalam kebenaran. Dan juga kejarlah upah yang kekal, upah yang abadi, yang tidak rusak, yang tidak cemar, yang tidak binasa. Upah mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, semuanya itu tersedia bagi kita di dalam surga. Tapi itu harus kita upayakan, itu harus kita usahakan. Di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, kita dilahirkan kembali, memiliki hidup yang baru dan pengharapan upah yang kekal di dalam surga. Bapa, kami bersyukur Engkau mengajar kami saat ini bahwa melalui kematian kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, kami lahir baru. Kami dilahirkan di dalam roh, bukan secara fisik, bukan secara jasmani, tetapi roh kami diperbaharui, dosa-dosa kami diampuni, dan kami menjadi ciptaan yang baru. Dan Allah menghendaki supaya kami memiliki cara hidup yang baru, pola hidup yang baru. Hidup yang lama, hidup di dalam dosa dan kejahatan, kami tinggalkan. Kami bertobat dan melakukan kebenaran. Itulah pola hidup yang baru, ciptaan yang baru. Itu yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Dan dengan demikian kami percaya bahwa upah yang kekal, yang tidak
tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, itu Engkau sediakan bagi kami, yaitu mahkota kebenaran, mahkota kehidupan. Engkau sediakan bagi orang-orang percaya yang setia dan juga taat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, yang telah kami ketahui, yang telah kami pahami. Bapa, mampukan kami orang-orang percaya, berikan kepada kami roh yang taat, roh yang setia, roh yang mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur dan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.